hormati, selamat berjumpa kembali dalam acara Pikon episode Sabtu tanggal 27 Juni 2020 yang insya Allah akan segera berlangsung dari pukul 9 sampai 10. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tim yang terdiri dari instruktur Ibu Dr. Anda Evi Harsiniwati dari SMA Negeri 1 Malang, Ibu Hajrah Ningsih SPD GR dari SMA YPS Soroako, Sulawesi Selatan, yang dia Vikon hari ini sebagai moderator yang akan memandu jalannya Vikon pagi ini. Kemudian saya sendiri, Ibu Gianti SPD dari SMK Negeri 1 Wonogiri sebagai hostnya, dan presenter Vikon adalah Ibu Gita Kobel dari SMA YPS Sulawesi Selatan. Tanggal 18 April 1970, alamat Soroako, Sulawesi Selatan. Pekerjaan instansi SMA YPS Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan beliau yaitu S2 Universitas Negeri Makassar dari 2010 sampai 2013, kemudian Teacher Training Program Okaina Universitas Jepang dari tahun 2005. Dan S1-nya yaitu di Universitas Negeri Makassar tahun 1989 sampai 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Sriwahono selaku Ketua Panitia Gumul, yang terhormat Ibu Evi Harsiniwati selaku instruktur dari Grup 2 Hamid Rusti, yang kami hormati para peserta Vikon yang sempat hadir pada pertemuan Vikon kita hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Gianti selaku host kita pagi ini, dan Ibu Gita selaku presenter kita pada pagi hari ini. Tadi biodata dari atau riwayat hidup dari presenter sudah dibacakan oleh host. Saya di sini hanya akan membacakan tata tertib kita selama Vikon sebelum Ibu Gita mengambil alih untuk presentasinya. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mic-nya selama proses presentasi, mohon maaf. Kemudian tanya jawab akan dilakukan setelah presenter selesai lakukan presentasinya. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau dengan cara mengaktifkan langsung mikrofonnya. Oke, untuk mengefisienkan waktunya, saya langsung serahkan kepada presenter kita. Dengan hormat, saya silakan kepada Ibu Gita Suryani Gobel, SPD MPD. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Hajrah untuk mengikuti diklat daring Gumun dan BBCT ini pada presentasi pagi ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Sriwahono selaku ketua pada acara diklat ini yang telah banyak membagi ilmu kepada kami dan kepada Ibu Evi Harsiniwati sebagai instruktur pendamping grup Hamid Rusdi yang telah dengan sabar membimbing kami di tengah kesibukan beliau. Terima kasih pula kepada Ibu Gianti selaku host dan Ibu Hajrah sebagai moderator. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, presentasi kali ini adalah materi kelas 10 SMA, yaitu tentang self-introduction atau perkenalan diri. New normal nanti, di mana kita wajib menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya.
karena siswa dapat membuka aplikasi ini dan belajar melalui gawai mereka tanpa harus berdekatan dengan teman-temannya yang lain. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana pengemasan materi self-introduction ini dalam aplikasi SAC. Seperti kita lihat di sini, ini yang akan muncul di HP siswa sebagai start page mereka. Lalu berikutnya ini adalah halaman opening untuk kelas bahasa Inggris. Baik, berikutnya kita masuk ke halaman home atau halaman di mana kita bisa melihat konten dari materi yang ada dalam pembelajaran self-introduction ini. Jadi di sini ada video, contoh video perkenalan diri dan ada uraian personal information atau informasi diri yang diperlukan pada saat melakukan perkenalan. Nah, kalau kita mau lihat satu-satu ini, kita bisa mengklik di mana yang kita inginkan. Jadi misalnya kita lihat di contoh video perkenalan diri. How to introduce yourself in English in 2 steps. On this video, I will present you how to introduce yourself by giving personal information in English. I will also help you with the pronunciation of basic vocabulary. First, I will give you an example and later I will explain how to organize your information through questions and how to answer them in order to get your presentation ready. Let's start with an example. Hi, my name is Manuel. I'm 31 years old. I'm from Colombia. I live in Bogota. I'm married. I live with my wife, my daughter, and a pet cat. I'm an English teacher. I work at a public university. I like to travel and I love lasagna. Jadi itu tadi adalah contoh contoh perkenalan diri dalam bentuk video. Kenapa video dimasukkan juga? Karena dengan video siswa tidak hanya bisa melihat tapi juga bisa mendengar bagaimana pronunciation atau pelafalan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan benar. Selain itu juga mereka bisa memperhatikan intonasinya. Jadi kalau mereka butuh, mereka bisa mengulang kembali untuk mendengarkan kembali video tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke personal information. Kita masuk ke nama. Oke. Penyebutan nama dalam bahasa Inggris itu ada 2 cara, yaitu apabila kita berada dalam situasi yang resmi atau formal, tentunya akan berbeda pada saat kita memperkenalkan diri dengan situasi yang tidak resmi. Untuk situasi resmi, misalnya kita berada pada meeting atau seminar, maka biasanya itu akan ditambahkan ungkapan sebelum nama, yaitu allow me to introduce myself, atau let me introduce myself, atau may I introduce myself. Setelah itu barulah kita menyebutkan nama kita. Jadi contohnya, allow me to introduce myself, I'm Rudy Hartono, you can call me Rudy. Or let me introduce myself, my name is Rudy Hartono. Jadi itulah cara bagaimana kita memperkenalkan diri pada situasi yang formal. Sedangkan untuk kondisi di mana situasinya tidak formal, misalnya kita bertemu dengan teman sebaya, maka cukuplah kita mengatakan hi atau hello, lalu ditambah dengan nama kita,
ditambah lagi dengan penyebutan atau ya nama singkat kita. Jadi misalnya, hi, I'm Rudy Hartono, you can call me Rudy. Or, hello, my name's Giska Putri, my friends call me Ika. Jadi nama pendek dari Giska itu adalah Ika. Selanjutnya, setelah nama, kita melihat lagi talking about your occupation and place of origin. Kita berbicara tentang status pekerjaan kita dan asal kita. Kalau kita pelajar, occupation kita tentunya adalah student. Maka kita cukup menyebutkan I'm a student, lalu ditambahkan kita bersekolah di mana. Jadi I'm a student at YPS Senior High School. Kalau memang kita sudah bekerja, maka kita sebutkan profesi kita atau kita sebutkan tempat di mana kita bekerja. I'm an architect or I'm a teacher. I work in a bank. I work in school. Seperti itu. Lalu kalau kita berbicara tentang place of origin atau tempat asal kita, maka tentunya kita harus menyebutkan di mana kita berada. Kalau kita berada di luar negeri misalnya, maka tentunya kita harus menyebutkan negara asal kita. Jadi I'm from Indonesia. Tapi kalau kita berada di Indonesia, maka yang kita sebutkan adalah tempat di mana kita tinggal atau tempat di mana kita lahir. Di sini contohnya adalah I live in Makassar. I was born in Jakarta, but I grew up in Manado. Jadi tempat tinggal saya itu di Makassar. Bisa juga disebutkan atau ditambahkan saya lahir di Jakarta tetapi besar di Manado. Jadi ini adalah poin kalau kita menyebutkan occupation kita dan tempat asal kita. Occupation itu adalah pekerjaan kita. Selanjutnya, talking about your address and hobby. Berbicara tentang alamat dulu. Kita bisa menyebutkan alamat dalam bahasa Inggris itu ada dua cara. Pertama, I live at 53 Ratulangi Street, Makassar. Yang kedua, I live in Ratulangi Street number 53, Makassar. Jadi kalau kita menyebutkan alamat dengan nomor rumah terlebih dahulu, maka preposisi yang kita gunakan adalah at. Jadi I live at 53 Ratulangi Street. Tapi kalau kita menyebutkan nama jalannya duluan, maka preposisi yang digunakan adalah in. So, I live in Ratulangi Street number 53, Makassar. Lanjut, kalau kita berbicara tentang hobi, hobi itu adalah sesuatu yang merupakan suatu hal yang menyenangkan ya, yang kita lakukan pada saat kita senggang atau kita tidak sibuk. Jadi, orang Indonesia biasanya mengatakan hobi saya adalah membaca buku atau hobi saya nonton. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, English style-nya, modelnya mereka mengatakan hobi itu adalah in my spare time, I enjoy playing my guitar. Jadi in my spare time ini menunjukkan waktu senggang. Di waktu senggang saya suka bermain gitar. Atau when I'm free, I like reading novels. Ketika saya tidak sibuk, saya lagi bebas, nggak ada pekerjaan, saya suka membaca novel. Memang bisa juga mengatakan my hobby is, tapi itu bukan lebih ke English style. Sedangkan setelah kita mengatakan I like reading novels, sudah itu baru kita bisa elaborasi, kita kembangkan sedikit, sebutkan novel apa yang kita suka. Misalnya, my favorite novels are Harry Potter series. Nah, setelah ini selesai, kita bisa lanjut ke bagian evaluasi. Nah, kita bisa melihat di sini, evaluasi ini terdiri dari 5 nomor. Contoh soal saja. Kita lihat nomor 1, Erika and Joshua are new students. Today is the first day of senior high school and they meet each other in the classroom. What will probably they do? Jadi, Erika dan Joshua ini adalah pelajar baru ya. Hari ini hari pertama mereka di sekolah dan mereka bertemu pertama kalinya. Kira-kira apa yang dilakukan? Di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, jika siswa menjawab benar, maka skornya akan nampak di sebelah sini. Dan jika siswa menjawab salah, maka skor juga tidak akan berubah. Nah, kita lihat lagi.
Pada saat bertemu pertama kali, kira-kira apa yang dikatakan ya? Saying hello, introducing themselves, bertanya, asking questions, atau say goodbye, atau mungkin asking excuse, permisi. Oke, kita coba jawaban B. Oke, benar. Kita lihat skornya berubah menjadi 20. Nah, pada saat siswa menjawab, entah itu jawaban mereka benar atau salah, maka halaman akan berpindah ke nomor soal yang berikutnya. Sekarang kita lihat soal nomor 2. When you meet people for the first time, how do you usually greet them? Pada saat bertemu orang pertama kali, pada saat berkenalan pertama kali, how do you usually greet them? Bagaimana kita menyapa mereka? Di sini ada pilihannya. How are you? Please call me, atau how are things with you? How do you do? Or nice to meet you. Coba kita lihat ya, jawabannya apa kira-kira di sini. Coba kita lihat. Ternyata jawabannya salah. Nah, kita lihat skornya tidak berubah dan halaman pindah ke soal berikutnya. Di nomor 3, what do you do in your spare time? Spare time di sini tadi seperti yang dijelaskan adalah menyatakan waktu luang. Berarti ini menyatakan hobi. Nah, kita lihat di sini pernyataannya yang menunjukkan hobi kira-kira yang mana? Coba kita lihat kira-kira jawabannya C. Nah, ternyata jawabannya benar, maka skornya bertambah menjadi 40. Pertanyaan keempat, how many brothers do you have? Nah, lalu jawabannya, karena ini pertanyaannya tentang brother, maka kita cari jawaban yang tentu ada brother disebutkan. I have 3 brothers. Kita klik. Oke, jawabannya benar. Skornya bertambah menjadi 60. Lalu soal pindah ke nomor 5. Di nomor 5 ini soalnya, Monique is a new member of a Rotary Club. She introduces herself. Jadi Monique ini anggota baru di Rotary Club. Lalu dia memperkenalkan diri. Di sini kita bisa lihat bahwa Rotary Club ini adalah satu lembaga resmi. Tentu saja perkenalan dirinya dalam kondisi atau situasi yang formal juga. Maka bagaimana cara Monique memperkenalkan dirinya? Kita lihat. Monique, ladies and gentlemen, kira-kira yang mana di sini? Allow me to introduce myself, atau I'm happy to meet you, or it's okay to see you, or let me introduce you to the audience, or may I introduce you to the audience? Maka di sini jawabannya adalah pilihan itu bisa saja A, D, dan C. Dua-duanya ungkapan ini allow me to introduce, let me introduce, may I introduce itu benar digunakan dalam situasi resmi. Cuma bagian belakangnya yang tidak cocok. Allow me, let me introduce you to the audience. Ini dia memperkenalkan orang lain, bukan memperkenalkan dirinya. May I introduce you to the audience? Ini juga sama, dia memperkenalkan orang lain, bukan dirinya. Maka jawabannya adalah A, allow me to introduce myself. Dan skornya berubah menjadi 80, dan siswa bisa langsung mengetahui berapa skor nilai perolehan mereka, 80. Apabila siswa ingin mengulang mengerjakan kembali soal-soalnya, siswa tinggal mengklik tombol ini dan soal akan kembali ke nomor 1 dengan skor dari 0 lagi. Tapi jika siswa ingin belajar ulang lagi materinya, lebih jelas mereka bisa kembali ke konten atau bisa kembali ke home. Di home ini mereka bisa memilih yang mana yang mereka masih perlu informasi. Kalau mereka mau melihat tentang hobi, klik saja di sini. Begitu selanjutnya kembali lagi ke home. Setelah itu kalau mereka sudah merasa sudah cukup, mereka bisa langsung ke evaluation. Dengan seperti ini, aplikasi ini cocok untuk siswa mengerjakan belajar secara mandiri. Selanjutnya kita lihat ini di bagian developer ternyata di developer itu adalah penyusun dari materi ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke home kalau kita mulai dari sini lagi. Begitulah Bapak Ibu seterusnya materi saya ini yang singkat. Semoga
model pembelajaran ini bisa menginspirasi kita untuk lebih berkreativitas dalam menyajikan materi dan juga semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Gita. Itulah tadi presentasi dari Ibu Gita. Sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, silakan boleh melalui kolom chat atau langsung dengan cara mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu guru. Mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan kepada presenter. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan Ibu Gita? Ya, baik, Ibu Atau ada yang Haja. mau disampaikan? Mungkin saya bisa simpulkan saja bahwa materi hari ini adalah tentang self introduction. Nah, self introduction ini kenapa dipelajari kayaknya dari SD ya sampai SMA itu tetap ada materi self introduction di bahasa Inggris, karena memang materi ini kalau kita lihat bisa dikatakan ya gampang, tapi bisa juga sedikit lebih Halo menantang. Ibu. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Iya. Mau nanya, bisa nggak diulangi apa untuk kuisnya atau soalnya? Oh, quiz ya? Evaluation. Iya. Yang ini ya, Pak? Nilainya, oh ya. Kalau diulang 2 kali nilainya berulang nggak itu ya? Coba kita lihat ya, Pak ya. Oke, yang ini misalnya nomor 1 kita pilih jawabannya saying hello. Ternyata Ya, salah. sembarang aja nggak apa-apa. Terus, ternyata benar. Terus, salah. Terus, salah lagi. Akhirnya nilainya kan 20. Nah, kalau dia mau Skornya 20. Oh, itu udah ya. Reset ya. Coba diulang. Langsung diulang bisa nggak? Bisa, ini langsung 0 lagi di Oh, sini. oh iya. Oke, bagus. Itu yang pertama, yang kedua. Ya, Pak. Mau nanya ini. Ya, Pak. Saya lihat namanya itu kok bagus ya. Ada gobelnya itu loh. Iya, Pak. Apakah ada hubungannya dengan Rahmat Gobel? Kalau makasih Pak. Kalau Gobel itu sebetulnya kan nama fam ya, nama keluarga. Nama marga ya? Iya, nama marga. Jadi Marga. Oh. jadi sebetulnya ya nenek moyangnya satu gitu. Oh, memang satu. Wah, hebat itu. Iya. Memang pemarga marga Gobel aja ya? Ada. Jadi kalau Bapak ke Gorontalo itu ada satu daerah yang khusus untuk Gobel semua di situ sampai. Gitu. Iya. Bukan Gobel ya? Gobel. Oh, iya. Oh, itu malah baru tahu saya. Iya, marga Ya, itu bagus, Pak. ya. Iya, makasih. Kan saya baca kok ada Gobelnya gitu. Ternyata marga ya? Iya, marga. Jadi kalau Untuk materi bahasa. iya Pak. Iya teruskan ya. Nah, kalau untuk marga begitu, kalau misalnya perempuannya menikah dengan marga Gobel, maka anaknya nanti akan ada Gobelnya juga begitu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kalau untuk materi bahasa Inggris gak gitu ngerti saya. Saya orang matematika. Oh iya. Tapi sebetulnya ada juga kemiripan antara bahasa Inggris dan matematika itu karena bahasa Inggris juga itu ada pola-pola juga yang bisa kita pelajari, pola-pola kalimat. Iya. Kalau dari siswa memang gini Pak. Biasanya siswa yang pintar matematika itu pintar juga bahasa Inggris biasanya. Iya, sepertinya ada korelasi ya. Iya. Ya oke Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan, kami persilakan. Saya Bu mau tanya. Halo. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, Ya, halo, Assalamualaikum. Saya Ernawati, kebetulan juga dari Lu Timur. Oh iya, Bu. Ya, silakan Ibu. Halo, Halo. Ya, halo. jelas suaranya. Jelas, Bu, jelas kedengaran. pertanyaan. Enggak, bertanya mungkin melenceng sedikit dari materi, Bu. Hanya mau bertanya, kira-kira ada tidak khusus bagaimana belajar belajar bahasa Inggris supaya kita mengerti gitu. Oke. Karena terus terang saya pribadi juga sulit sekali paham bagaimana bahasa Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya saya salut sama orang yang lancar sekali berbahasa Inggris. Oh iya. Kira-kira ada triknya gak, Bu? Oke. Saya lebih cepat mengerti, cepat. Ya, terima Oke. kasih, Bu. Itu saya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Untuk belajar bahasa Inggris ya, kalau menurut pengalaman yang ada, itu ada 3 kata kuncinya, yaitu practice, practice, dan practice. Jadi berlatih, berlatih, dan berlatih. Berlatihnya ini bisa kita membiasakan diri mendengarkan atau menonton, mendengarkan lagu bahasa Inggris atau film berbahasa Inggris. Nah, dengan begitu kita akan terbiasa dengan konteks bahasa Inggris. Mau tidak mau itu akan tersimpan di kita. Jadi pada saat nanti kita berusaha mempraktikannya, secara tidak sadar apa yang pernah kita nonton, apa yang pernah kita dengar, yang sering kita dengar itu akan muncul. Jadi intinya sebetulnya di practice, practice, dan practice itu. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Dan yang kedua, kita tidak boleh takut salah, karena itulah yang menghambat kita. Padahal justru dari kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana yang betulnya. Kita di sini mungkin sudah belajar bahasa Inggris lama dari SD, cuma karena bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing, maka kita kurang terpapar atau kurang terekspos dengan hal-hal yang berbahasa Inggris. Nah, kalau kita sering terpapar dengan itu, mau tidak mau, ya kita akan terbiasa mendengarkan. Saya bisa memberikan contoh diri saya yang meskipun hanya sebentar, waktu saya di Jepang, saya itu mulai dari nol, saya buta huruf, saya merasa saya buta huruf waktu itu. Saya berpikir beginilah rasanya mungkin kalau orang buta huruf, di mana di sana itu semua ditulis dengan kanji, semua orang berbahasa Jepang, dan saya tidak punya dasar apapun. Tapi karena saya di sana, saya mau tidak mau harus bisa, harus survive, maka dengan lingkungan yang mendukung, kita akan bisa. Tapi di sini karena lingkungan mungkin kita tidak terpapar banyak dengan bahasa Inggris, maka kitalah yang menyikapi, kita nonton atau kita dengarkan hal-hal yang berbahasa Inggris yang kita sukai tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sarankan, Ibu. Ya, oke, terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, terima kasih, sama-sama. Ibu atas pertanyaannya. Bapak Ibu Guru, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu, mau tanya. Oke, silakan Ibu. Ya, saya Indarti Pujiastuti mau bertanya tentang media pembelajaran ini. Ya. Itu, Bu, ini untuk kelas berapa, Bu? Kelas 10. Oh, 10. Ya. Di mana, Bu? Di SMA IPS Soroaku. Oh ya, oke. Yang apakah ini sudah sudah diuji coba ke siswa, Bu? Oh, medianya ini, Ya. penggunaan SAC-nya ini, Bu. Ya, ke siswa. Belum, karena kami kan selama berapa bulan ini kan sudah bekerja dari rumah sejak Maret. Sementara kami baru bergabung dengan Gumun ini di bulan Mei kalau tidak salah, dan proses pembuatannya dari bulan Mei itu sampai sekarang. Jadi belum diuji cobakan ke siswa. Baru untuk presentasi ini.
Tapi saya pikir ini bisa mendukung untuk physical distancing ya Bu ya, nantinya pada saat kita Iya, iya. membuat materi yang lain bisa kita kirim materinya ke siswa melalui Telegram atau di Drive, Google Drive. Cuman untuk realnya belum. Iya. Tapi ada rencana ya Bu ya, mau diuji cobakan atau Insya Allah. diaplikasikan gitu. Insya Allah Iya. ya, karena ini saya pikir sangat membantu guru juga ya, bukan cuma guru tapi siswa juga, karena mereka bisa bekerja menurut kecepatan mereka belajar. Jadi kalau mereka agak lambat ya mereka bisa mengulang lagi yang mana yang mereka mau pelajari ulang, bagian-bagian mana yang mereka mau lihat lagi. Gitu. Halo Ibu, Ya, Iya. Udah itu ingin ngasih saran aja. ya Pak. Halo ya, tadi ada pertanyaan. Apakah sudah pernah diuji coba? Oh, ini saran saya. Coba ibu-ibu peserta diklat itu bisa SAC-nya ini dibuat selengkap mungkin. Satu semester kan kalau diajukan di PAK kan nilainya 1. Mhm. Nah, itu kan udah lumayan ya. Nanti diklatnya dapat 1, kemudian PKB-nya nanti dapat 1 juga. Itu kalau 1 semester loh ya. Kalau 2 semester udah nilainya 2, lumayan itu. Dan Iya. itu memang harusnya nanti dipakai dalam pembelajaran. Iya. Apalagi kan ini nanti pembelajarannya kan daring ya, karena masih COVID-19 ini. Mhm. Kalau daring itu diberikan ke siswa melalui Android kan gampang untuk pelajari siswa. Iya, iya Pak. Itu Bu. Iya betul. Iya, terima kasih sarannya Pak. Terima kasih masukannya. Ya, insya Allah kalau memang bisa rencananya akan dibuat seperti itu. Cuma karena sekarang ini masih dalam tahap belajar ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin butuh waktu Iya, yang betul. lebih untuk menyiapkan. Nah, artinya kan gini, kalau kita udah membuat 1, yang lain kan tinggal ganti isinya ya. Iya, Seperti soal ya, soal kan nggak perlu didesain lagi, tinggal ganti soalnya, selesai. betul. Cepet gitu kalau, iya. Iya, betul. Kalau udah nyoba itu untuk 1 semester cepet banget itu, kalau udah kita buat 1 yang bagus lah. Standarnya udah lengkap gitu. Nah, tinggal kita, Tinggal di copy paste nanti ya Pak ya. iya, tinggal copy aja. Iya, terima kasih sarannya Pak. Iya. Dan pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih Bu. Nah, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri untuk presentasi dari Ibu kita sudah di MPT ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu hebat Nusantara dalam sukses kepada host Ibu kita. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Haji Anissa, SPD GR, yang telah memandu jalannya Pikon pagi ini dengan lancar dan sangat luar biasa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu kita Suryani Gobel, SPD MPD, yang telah memaparkan materi SAC-nya dengan lancar dan penuh semangat, motivasi maupun inspirasi bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya saya tim mohon maaf jika ada kekurang sempurnaan acara Pikon pagi ini, dan untuk selanjutnya mohon dipeluruskan instruktur kita Ibu Dr. Randa Harsiniwati. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.